Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas seputar setoran ideal reksadana bagi investor. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak I. Gede Arisudana, investment specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu Chandra. Pak Ari, ini kita tahu investasi di reksadana ini sudah bisa dimulai dari Rp100.000 saja ya Pak Ari ya. Nah, tapi sebenarnya berapa sih porsi ideal kita menyisihkan investasi untuk reksadana tiap bulannya? Untuk porsi ideal setiap bulan itu nggak ada yang sama untuk setiap investor. Jadi setiap investor pasti punya porsi yang berbeda terkait dengan berapa persen dari penghasilan tiap bulan yang dia alokasikan untuk investasi, termasuk investasi reksadana. Tapi yang harus kita jadikan pedoman adalah porsi untuk investasi ini adalah dari dana-dana yang tidak terpakai untuk biaya pemenuhan kebutuhan hidup bulanan, termasuk untuk membayar cicilan. Oke, kalau jadi begitu, tidak sama setiap investor. Karena tidak sama tiap investor, barangkali kita bisa menentukan sendiri dong berapa besaran setoran ideal tiap investor ya Pak ya. Ya. Cara menentukannya bagaimana? Cara menentukan sebenarnya ada beberapa faktor yang harus dihitung dulu. Yang pertama adalah tujuan investasi dan jangka waktu investasi. Kemudian yang kedua adalah profil resiko dan ekspektasi atau harapan atas kinerja investasi mau dapat berapa returnnya. Itu harus diketahui dulu. Nah, kalau misalnya kita kasih ilustrasi, misalnya ada seorang investor pengen jalan-jalan ke luar negeri tahun depan, itu butuh biayanya 15 juta. Nah, investor ini ternyata pas setelah dihitung-hitung dia profil risikonya konservatif. Artinya dia cocok untuk investasi reksadana pendapatan tetap. Nah, kita lihat lagi nih, reksadana pendapatan tetap atau pasar obligasi, kita lihat kinerja historisnya itu kurang lebih dalam 10 tahun terakhir, itu per tahunnya bisa memberikan return 12%. Nah, dengan data itu bisa terlihat nih, untuk memenuhi itu berarti investor tersebut harus mengalokasikan investasi 1.200.000 per bulan untuk setahun investasi ya. Nah, kalau asumsi investor tersebut penghasilannya sebulan cuma 10 juta, berarti 1.200.000 ini adalah 12% dari penghasilannya. Jadi adalah porsi ideal untuk investasi tujuan keuangan dia untuk jalan-jalan tadi. Bagaimana jika seorang investor itu memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda begitu ya Pak? Barangkali juga tidak memiliki dana yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana kemudian? Pada kenyataan memang setiap investor pasti punya tujuan keuangannya banyak kan. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kalau misalnya kita menghitung porsi idealnya tetap sama sebenarnya. Kita jumlahkan aja masing-masing pos tujuan keuangan itu setiap bulannya, besaran nominalnya yang kita harus investasikan berapa, kita jumlah. Tapi kalau misalnya kita udah dapat jumlah totalnya, ternyata itu dibandingkan dengan penghasilan kita per bulan jumlahnya besar sekali. Jadi kita invest itu semua, tapi kita jadi makan jadi agak susah. Terus nggak bisa nikmatin hidup ya, bayar cicilan juga jadi susah. Berarti kan porsi ini terlalu berlebihan, jadi harus dikurangin. Nah, investor bisa pilih dua. Yang pertama, dia bikin prioritas nih, investasi mana yang bisa ditunda dulu, mana yang tetap dijalanin. Atau yang kedua, kalau dia nggak mau ngurangin, tetap aja investasi saya tujuannya banyak nih, tetap aja dia bisa investasi semua, tapi porsi di masing-masing posnya itu mungkin dia kurangin. Jadi mungkin berada di bawah porsi idealnya sebenarnya. Oke, kalau begitu kapan kiranya seorang investor harus melakukan paling tidak evaluasi terhadap investasi reksadana yang dimilikinya? Itu sebenarnya kalau kita asumsikan investor ini adalah seorang karyawan, lebih gampang hitungnya kan, karyawan naik gaji biasanya setahun sekali. Jadi sebenarnya idealnya ya kita sesuaikan aja. Kita evaluasi penyesuaian besaran atau porsi investasi dari seorang karyawan ini ya setahun sekali aja. Kalau misalnya setiap tahunnya itu kenaikan gajinya masih lebih tinggi dari kenaikan biaya hidup, berarti kan ada uang lebih nih. Ini dia bisa tambahkan ke porsi investasinya dia biar lebih cepat tercapai tujuan keuangan. Tapi kalau misalnya ternyata kenaikan gajinya masih di bawah kenaikan biaya hidupnya, ya berarti mungkin tidak ada kenaikan porsi investasi di tahun itu. Misalnya seperti itu. Jadi idealnya setahun sekali. Barangkali bisa diberikan saran kepada pemirsa di rumah ini Pak Ari, kiranya setoran idealnya berapa untuk para investor dalam perihal investasi di reksadana ini? Untuk investasi di reksadana memang benar minimal setoran itu bisa dari Rp100.000, sangat terjangkau. Tapi kita harus kembalikan sendiri, atau investor harus kembalikan sendiri bertanya kepada diri investor, apakah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi dari investor. Jadi hitung dulu tujuan keuangan, hitung dulu jangka waktu investasi, ketahui profil risiko, baru nanti kita bisa hitung porsi ideal untuk investasi bagi investor itu ada di level berapa. Baiklah Pak Ari, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya ya Pak ya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh